Dan kami tidak pernah ragu untuk memberikan sanksi terhadap anggota, apakah itu sanksi yang bersifat etik sampai dengan sanksi yang bersifat pidana. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mewakili institusi kepolisian menyampaikan permintaan maaf jika belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Permintaan maaf tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026. Ia meminta seluruh elemen masyarakat seperti aktivis, mahasiswa, buruh, termasuk anggota Komisi 3 mengawasi dan mendukung kerja-kerja kepolisian. Menurutnya, peran tersebut sangat penting bagi Polri dalam meningkatkan pelayanan, serta mewujudkan Polri yang humanis dan tegas. Dalam rapat tersebut, Sigit melaporkan kepada Komisi 3 bahwa indikator kinerja Polri pada 2025 mencapai 91,54%. Capaian tersebut merupakan hasil evaluasi kinerja Polri berdasarkan 6 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja yang dikeluarkan kementerian. 6 sasaran strategis itu adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan publik, hingga pengawasan internal yang akuntabel, bersih, terbuka, dan melayani. Sigit juga memamerkan hasil Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa Polri berada di peringkat ketiga sebagai institusi yang paling dipercaya masyarakat. Seusai pemaparannya itu, giliran anggota Dewan yang memberikan pertanyaan dan reaksi atas kinerja kepolisian sepanjang tahun 2025. Bahkan sebagian anggota Dewan memberikan kritik pedas ke Kapolri. Nilai lembaga kepolisian ini bukan hanya dari sisi persoalan dan permasalahan yang ada di dalam. Karena kemarin saya salut betul ketika awal panja reformasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Waktu itu Pak Wakapolri yang hadir, Pak Wakapolri menyampaikan bahwa di lembaga ini memang banyak kekurangan, bahwa bahkan viral masyarakat lebih memilih menghubungi pemadam kebakaran daripada kepolisian. Itu saya acungkan jempol bahwa polisian sudah mengakui bahwa banyak perlu pembenahan di internal. Terutama kita apresiasi pada rekrutmen sumber daya manusia di kepolisian, untuk terutama di Bintara. Jadi teman-teman di pesantren ini banyak merasa bersyukur dikasih masuk ke kepolisian. Bahkan jangan khawatir Pak, kita dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa grassroots-nya dominasinya dari kalangan pesantren. Saya yakin di kepolisian ini tidak kurang orang-orang pintar, tidak kurang orang-orang cerdas, tapi keunggulan dari pesantren ini punya mental atau etika atau pegangan yang kuat, karena mereka sudah digembleng dan diajarkan akhlak, begitu Pak. Permasalahannya adalah terkadang kita sulit membedakan mana perilaku oknum dan mana perilaku institusi. Data di tahun 2025, mohon maaf kalau salah bisa dikoreksi, bahwa ada 9.817 sidang kode etik dan 689 pemberhentian, 712 aduan terkait dengan HAM. Angka-angka ini bukan bukti kegagalan institusi, tetapi sistem pengawasan internal sudah bekerja dengan baik. Dalam teori integritas polisi, integritas individual itu dipengaruhi oleh budaya organisasi dan etika kepemimpinan. Pelanggaran oknum adalah kelemahan pengawasan, bukan kegagalan institusi. Menggeneralisir pelanggaran oknum menjadi kegagalan institusi adalah logika yang salah. Kita perbaiki oknumnya, bukan institusinya yang kita rubah. Dalam konteks konflik agraria maupun sumber daya alam, polisi seringkali berada dalam posisi dilematis, sering sulit dan sering mendapat sorotan. Lalu bagaimana langkah Polri untuk memastikan pengamanan konflik agraria yang dilakukan aparat kepolisian senantiasa mengedepankan pendekatan humanis, prinsip-prinsip HAM,
mengupayakan hal-hal yang bersifat preventif dan persuasif. Itu 2 mengenai kultur. Pengawasan, saya berpijak saja pada apa yang Bapak telah keluarkan tanggal 10 Desember berupa akselerasi transformasi Polri. Saya berpijak di sana aja biar nggak keluar. Maksudnya tidak maksud menguji, kami ingin mendorong butir-butir yang ada dalam akselerasi ini benar-benar nanti terprogram, terwujud nyata, sehingga tidak hanya menjadi slogan dan omong-omong seperti kata orang, tapi akselerasi ini benar-benar berwujud nyata. Saya melihat ini Pak Kapolri, di media sosial ini masif sekali ini soal bagaimana hal terkecil apapun pelanggaran itu diangkat oleh masyarakat. Itu saya menilai ini sangat masif dan hampir-hampir tidak terdengar prestasi-prestasi yang begitu membanggakan, capaian-capaian yang begitu membanggakan yang dilakukan oleh Polri. Dari yang saya sebutkan tadi itu mengawal swasembada pangan, jagung, penegakan hukum, itu semua capaian-capaian yang membanggakan. Tadi secara umum kami mencatat bahwa ada beberapa upaya untuk melakukan perbaikan, khususnya terhadap masalah pelayanan dan kultural, khususnya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang juga tentunya berdampak pada pengawasan. Tadi sudah kami jelaskan bahwa khusus terkait dengan masalah kultural, Polri tentunya telah melakukan berbagai macam upaya untuk mempersiapkan perubahan, mulai dari perbaikan dari doktrin sampai dengan bagaimana kita meningkatkan pengawasan, dan tentunya pengawasan ini tidak hanya sekedar pengawasan yang melekat saja, namun juga disertai dengan adanya sanksi. Dan kami tidak pernah ragu untuk memberikan sanksi terhadap anggota, apakah itu sanksi yang bersifat etik sampai dengan sanksi yang bersifat pidana demi kebaikan institusi Polri. Tentunya ini yang menjadi concern kami untuk terus menerima masukan dan terus melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih menjadi perbaikan-perbaikan yang perlu kami laksanakan. Tentunya terhadap hal-hal yang masih kurang, kami justru ingin mendapatkan masukan, dan itu adalah salah satu media yang bisa diberikan masukan untuk kemudian kita bisa lakukan evaluasi. Pengawas eksternal kami tetap membuka ruang, karena memang kita ingin bahwa Polri ini betul-betul menjadi institusi yang tidak anti kritik, institusi yang terus melakukan perbaikan, baik di sisi reformasi, di bidang kultural dan sebagainya. Terus kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan komite internal dan komite percepatan reformasi yang dibentuk oleh Pak Presiden. Sebenarnya ini sudah berkali-kali kami sampaikan, baik oleh kami sendiri maupun oleh komite reformasi, bahwa komisi internal ini sifatnya adalah bagian dari respon cepat untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang ditemukan, yang dikumpulkan pada saat Komisi Reformasi melakukan mengumpulkan partisipasi publik terhadap hal-hal yang bisa langsung dieksekusi, karena itu menyangkut aspek instrumental, aspek kultural maupun perbaikan-perbaikan, maka kita langsung melakukan perbaikan sehingga tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.